Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yusrina, mahasiswi Magister Kebijakan Publik Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Metode Formulasi Kebijakan. Saya akan memaparkan tentang formulasi kebijakan di ruang lingkup Setjen DPR RI dalam pelayanan publiknya. Setjen DPR RI mempunyai beberapa wadah penyedia kanal informasi dan partisipasi publik, salah satunya yaitu Sistem Informasi Legislasi atau SILEG. Sedikit saya kutip terkait formulasi kebijakan. Menurut William Dunn, seorang profesor dalam analisis kebijakan di University of Pittsburgh, Amerika Serikat yang telah dikenal luas kepakarannya dalam bidang ini, formulasi kebijakan adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif pemecahan masalah. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara RI, formulasi kebijakan merupakan kegiatan pengembangan rencana dan metode atau alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah publik yang telah disepakati dalam suatu agenda pemerintah dan diakhiri dengan suatu kegiatan pemilihan terhadap alternatif yang dianggap terbaik atau pembuat keputusan untuk menyelesaikan masalah publik tersebut. Data PPID DPR RI menunjukkan jenis informasi legislasi yang paling banyak diminta masyarakat dari DPR adalah risalah dan naskah akademik atau NA. Banyaknya permintaan informasi legislasi dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan hasil survei yang dilakukan Sekretariat OPI DPR RI pada Juli sampai Agustus 2020. Mayoritas responden menyatakan bahwa informasi yang paling penting untuk dibuka DPR adalah informasi terkait program legislasi. Ada berbagai alasan mengapa publik membutuhkan informasi legislasi, mulai dari pemenuhan rasa ingin tahu makna pasal tertentu dalam undang-undang, penelitian, hingga memperjuangkan hak-hak konstitusional melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, dokumen-dokumen legislasi tersebut diperlukan sebagai alat bukti tertulis. Dokumen pembentukan undang-undang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hak-hak konstitusional warga negara yang merasa terlanggar karena lahirnya sebuah undang-undang. Karena itu, sudah seharusnya dokumen-dokumen tersebut diumumkan sehingga dengan mudah diakses oleh masyarakat tanpa melalui permintaan informasi, agar hak untuk memperjuangkan keadilan tidak terlambat. Alternatif solusi atas permasalahan tersebut, maka dibuat platform wadah untuk informasi legislasi dan partisipasi masyarakat secara digital. Akses informasi legislasi yang cepat, akurat, dan mudah akan membantu anggota DPR dan konstituen untuk meningkatkan interaksi yang lebih substansial sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas kebijakan. Dengan mengetahui substansi sebuah RUU, konstituen dan publik secara umum dapat memberikan masukan yang lebih tepat. Selain itu, Prolegnas atau Program Legislasi Nasional sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dapat terwujud dengan baik apabila tersedia informasi yang memadai dan melibatkan partisipasi publik. Alternatif kebijakan dari permasalahan tersebut adalah dibuatnya Sistem Informasi Legislasi atau disingkat SILEG. SILEG termasuk dalam kategori Parliament to Public Services. SILEG merupakan salah satu jawaban untuk mewujudkan pusat data dan informasi legislasi yang lengkap. SILEG menyediakan kolom feedback pada menu rekam jejak yang memungkinkan publik untuk memberikan komentar. Di SILEG, terdapat submenu tahun Prolegnas, di mana kita bisa melihat informasi rancangan undang-undang berdasarkan tahun maupun periode keanggotaan DPR RI. Submenu pengusul RUU menginformasikan apakah RUU diusulkan oleh DPR, DPD, atau pemerintah. Submenu tahapan menginformasikan sudah sampai di tahap mana proses RUU tersebut berjalan, mulai dari RUU terdaftar, tahap penyusunan RUU, tahap harmonisasi RUU, penetapan usul RUU, pembahasan RUU, keputusan RUU, sampai dengan RUU selesai.
Silek menyediakan informasi mulai dari naskah akademik RUU, draft awal RUU, laporan singkat rapat, risalah rapat RUU yang ditampilkan secara rekam jejak dari awal RUU tersebut terdaftar sampai dengan RUU tersebut selesai. Terkait dengan Venus, Timmermans dan Scholten mengemukakan bahwa Venus adalah lokasi di mana kebijakan berasal, memperoleh dukungan, dan diambil sebagai keputusan yang mengikat. Tempat perumusan kebijakan pada prinsipnya dapat ada di berbagai tingkat tata kelola, negara bangsa versus supra atau subnasional, dan di dalam atau di luar struktur negara. Dalam hal ini, tempat kebijakan adalah di DPR RI, serta di Setjen DPR RI. Menurut Moore, secara umum, aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik yaitu aktor state, aktor private, dan aktor masyarakat atau civil society. Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik. Untuk merealisasikan Silek, dibutuhkan koordinasi dan sinergi dari sejumlah pihak di DPR. Sistem koordinasi kerja terjadi antar bagian. Tata kelola dan kelembagaan Silek ini melibatkan sejumlah pihak dan fungsi. Pertama, aktor state ini di DPR RI adalah DPR RI tersebut, Setjen DPR RI, Pustekinfo, Sekretariat AKD, Sekretariat Balek, dan PPID DPR RI. Pengarahan dilaksanakan pimpinan DPR dan Sekretaris Jenderal DPR sesuai visi misi dan kebijakan dari pimpinan DPR. Pustekinfo sebagai penyedia sarana teknologi informasi Silek tidak hanya dilakukan pada saat pembentukan aplikasi, tetapi juga pada perawatan dan pengembangannya. Kemudian Balek sebagai leading sektor dalam implementasi Silek, sementara Sekretariat AKD atau alat kelengkapan Dewan berposisi sebagai pihak yang melakukan request menu dan mengisi informasi pada Silek. Partisipasi dalam kanal Silek dapat dikelola langsung oleh Sekretariat AKD atau dilakukan oleh bagian pengaduan. Peran PPID adalah menyaring sebuah dokumen dengan ketentuan perundang-undangan karena ada kalanya sebuah dokumen tidak dapat dipublikasikan karena dikecualikan secara keseluruhan. Kemudian aktor society. Di sini adalah konstituen dan publik secara umum yang memberikan masukan terhadap RUU. Selanjutnya ada aktor private. Di sini aktor private adalah vendor jasa IT atau perusahaan konsultan website aplikasi. Berikut merupakan sumber referensi dalam penyusunan presentasi ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.